Hai Pisces, kita ketemu lagi di tahun 2024. Semoga tetap sehat-sehat saja. Kali ini saya bacain untuk Pisces Januari 2024 energi general, tidak akan cocok untuk semua Pisces. Namun bisa cocok untuk Pisces Sun atau Pisces Moon atau Pisces Ascendant atau Rising ya. Pisces energi general Januari 2024. Januari Pisces. Pisces. Di bottom of the deck ada the Tower, ada Five of Wands, King of Wands, Ten of Wands, Ace of Cups, Two of Swords, Death, Two of Cups, Knight of Cups, Ace of Swords, dan the Hierophant. Pisces, sepertinya energi kamu di bulan Januari ini ada kaitannya dari masa lalu juga. Pisces, di bulan Januari energi kamu the Tower ya. Ada persaingan atau kompetisi yang sia-sia, Pisces. Sia-sia kalau kamu ikuti kompetisi ataupun persaingan ini. Kenapa sia-sia? Karena di dalam alam bawah sadar kamu juga merasa ini nggak ada manfaatnya untuk kamu. Karena kompetisi ini juga hanya mengedepankan perasaan kamu. Kamu mungkin merasa tidak diperdulikan oleh seseorang, diabaikan oleh seseorang, sehingga ini membuat kamu ingin berkompetisi untuk menunjukkan kepada seseorang itu bahwa kamu pantas untuk mendapatkan perhatiannya. Alam bawah sadar kamu kebingungan, menerima banyak informasi-informasi. Seperti kamu menangkap informasi dari perilakunya, sikapnya, atau ada isu-isu yang beredar tentang kamu. Kamu merasa perlu menunjukkan diri, perlu menunjukkan kelebihan-kelebihan kamu. Yang ada di alam pikiran kamu Ace of Cups. Ace of Cups ini tentang perasaan. Tetapi perasaan yang juga kamu masih belum meyakini. Apakah perasaan ini benar-benar bisa membuat kamu bangga, membuat kamu bahagia, atau membuat kamu puas atau tidak. Dan King of Wands di sini menunjukkan seseorang itu yang memperhatikan tingkah laku kamu dan memperhatikan apa yang kamu lakukan. Satu sisi juga ini adalah energi kamu. Sebenarnya pun kamu juga seperti dia, memperhatikan tingkah lakunya, memperhatikan gelagatnya, dan lain-lain. Tapi ada reaksi yang kamu munculkan, yaitu menunjukkan bahwa kamu lebih dan bisa. Kamu ke-trigger nih, ya, Pisces. Kendala-kendala yang kamu hadapi di bulan Januari adalah Ten of Swords. Kamu tidak berdaya. Sebenarnya kamu tidak semampu itu untuk menyaingi dia atau menunjukkan kelebihan-kelebihan kamu di hadapan dia. Tapi kamu tidak menerima itu, Pisces. Kenapa dia tidak bisa kamu saingi? Yang pertama, bisa saja dia adalah partner ataupun mitra kamu sendiri yang sebenarnya nggak pantas kalau diajak bersaing. Atau dia adalah pimpinan kamu, leader kamu, atau dia adalah orang yang kamu sayangi. Maka sudah tentu dia menang karena dia ada di dalam perasaan kamu. Pikiran kamu dipenuhi dengan perasaan kamu yang cemburu atau yang merasa tidak diperdulikan dan sebenarnya berharap ke dia. Oke. Pisces. Kemudian di sini ada the Hierophant dan Ace of Swords. Nah, ini yang tadi saya katakan, kamu terikat dengan seseorang ini dalam suatu lembaga, organisasi, atau komunitas, atau perkumpulan. Atau kamu dan dia seseorang yang berbeda kewarganegaraan, berbeda adat dan budaya, berbeda usia cukup jauh, berbeda status juga. Tapi karena kalian saling bertemu, atau kamu melihat bagaimana
sepak terjangnya gitu ya, aktivitasnya. Ini yang membuat kamu memanfaatkan posisi kamu atau memanfaatkan circle kamu dengan dia untuk lebih menunjukkan kepada dia. Kalau dia udah nggak berada di circle kamu misalnya, udah nggak jadi mitra, udah nggak jadi partner kamu, misalnya dia dipindahin atau dia pergi, tentunya sikap kamu yang overacting ini nggak dilihat oleh dia. Dan kamu rasakan itu percuma. Jadi kamu berpikir selama dia masih ada di sini, inilah saatnya kamu menunjukkan, membuktikan gitu tentang kelebihan-kelebihan kamu supaya dia perhatian ke kamu, supaya dia merasa minder gitu, ya. Dan ini bisa terjadi dalam lingkup pekerjaan, karir, profesi, atau di dalam hubungan berpasangan pernikahan, Pisces. Ada Knight of Cups, Two of Cups, dan Rabbit, ya. Nah, ini situasi yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya kamu dan dia adalah satu partner, mitra. Kamu dan dia adalah satu circle yang memang harus berjuang bersama. Ada hubungan yang berubah ya. Antara kamu dan dia mungkin tidak seakrab dulu, tidak sedekat dulu. Kedekatan kalian berubah dan seperti tidak ada kepercayaan lagi. Padahal masing-masing, khususnya kamu, masih ingin dipercayai oleh dia, atau masih ingin tetap bermitra, atau menyelesaikan pekerjaan secara profesional dengan dia. Tapi saya lihat arahnya ini lebih di lingkungan pekerjaan, ya. Jadi kalau kamu dengan pasangan kamu berada dalam lingkungan pekerjaan, tentu saja ada keterlibatan persaingan profesional di dalam hubungan asmara. Oke. Sebagian Pisces pada bulan Januari ini sepertinya akan memulai pendidikan yang baru, sehingga kamu harus berkompetisi untuk bisa diterima di universitas atau di suatu perkumpulan atau organisasi ya. Apakah itu sia-sia? Yang sia-sia adalah overthinkingnya kamu, kebingungan kamu. Tapi kalau kompetisi di dunia edukasi ataupun pendidikan ini tidak sia-sia. Namun kalau kamu berada di situasi itu, persaingan untuk masuk ke suatu universitas misalnya, atau masuk ke instansi tertentu misalnya ya, kamu melewati ujian atau tahap-tahap seleksi, di sini ada the tower. Kamu mendengarkan kabar yang membuat kamu down. Sehingga kamu merasa nggak berdaya. Dan kamu lebih berpasrah. Apakah kamu nantinya diluluskan atau diterima atau enggak gitu ya. Meskipun alam bawah sadar kamu overthinking, tapi kamu masih berharap banget untuk kamu bisa diterima di universitas ataupun di suatu instansi itu. Ada sebagian Pisces juga yang mencoba mendaftarkan diri ke universitas asing ya, the Hierophant, negara asing. Atau ini adalah salah satu opsi kamu. Kalau kamu nantinya nggak diterima di instansi ini untuk bekerja, kamu ingin melanjutkan ke negara asing. Apakah melanjutkan pendidikan ke universitas negara asing ataukah kamu bekerja, memulai bisnis ataupun usaha di negara asing. Tapi sepertinya kamu punya kendala-kendala juga ini, kalaupun kamu ke negara asing ya. Kendalanya adalah kamu sulit untuk menemukan orang yang bisa mendukung kamu. Karena bisa saja kamu nantinya ke luar negeri ini sendirian ya. Jadi kamu merasa sebatang kara dan siapa nanti yang bisa kamu tanya-tanya kalau nanti kamu ada hambatan atau kesulitan. Sebagian Pisces ada juga yang berurusan ke instansi pemerintahan atau instansi hukum, misalnya pengadilan ya. Ini ada kaitannya dengan harta warisan ataupun wasiat atau dokumen ahli waris. Namun, Pisces, di bulan Januari ini segala situasi yang terjadi akan merubah rencana masa depan kamu. Jadi, kalau di masa sebelumnya kamu bersaing banget atau berjuang banget untuk sesuatu hal yang kamu inginkan, pada bulan Januari ini ada sesuatu yang terjadi sehingga kamu merasa tidak perlu lagi meneruskan perjuangan ataupun kompetisi di masa lalu.
Karena ada pandangan baru, ada jalan baru untuk kamu, dan ada rencana baru yang akan kamu tetapkan untuk menjalani kehidupan baru kamu ke depannya. Sebagian Pisces ada yang akan menikah pada periode ini atau engagement, atau bagi yang single ada yang akan datang dalam kehidupan kamu, dan kehadiran seseorang ini akan merubah kehidupan kamu ke depannya. Pisces, inilah yang termasuk rencana kehidupan kamu. Misalnya tadinya kamu pengen berencana mau kerja di luar negeri, tetapi kamu ketemu dengan orang ini, kemudian serius menjalani hubungan dan memutuskan untuk menikah. Berubah dong rencana kamu untuk berangkat ke luar negeri gitu ya. Kartu Death di sini menunjukkan ada lembaran lama yang akan kamu tutup dan kamu akan membuka lembaran baru kehidupan kamu. Jadi momen The Tower ini memang awalnya terasa mengejutkan, terasa membuat kamu shock, tetapi pada akhirnya kamu akan mendapatkan satu peluang baru, kesempatan baru, jalan baru yang lebih baik untuk kamu. Pisces. Untuk keuangan, tidak ada kartu Pentacles, artinya tidak ada masalah keuangan yang keterkaitannya internasional. Sepertinya akan ada transferan dari internasional ke kamu. Ini bisa dari pasangan kamu atau dari temen ya, atau dari keuntungan bisnis ataupun usaha kamu. Atau memang dari pekerjaan kamu, Pisces. Dan dana itu akan sangat membantu kamu di Januari. Mungkin ada sebagian Pisces yang intens sudah mendapatkan uang dari internasional, misalnya monetize ya, dari channel YouTube atau channel blog kamu masing-masing. Oke, Pisces. Kita lihat pesan spirit guide untuk Pisces pada periode ini. Clear audience. Notice the loving guidance to hear inside your mind or from other people. Pisces katanya di sini perhatikanlah bimbingan penuh kasih yang kamu dengar di dalam pikiran kamu atau dari orang lain ya. Clear audience ini adalah kepekaan intuisi kamu. Dengarkan intuisi kamu. Kalau kamu ngikutin pikiran, Pisces, kamu bisa terlalu membawa perasaan kamu. Tapi kalau kamu membawa perasaan kamu juga, kamu merasa kebingungan. Jadi dengarkan intuisi kamu. Intuisi itu ada di kecerdasan spiritual, bukan dari kecerdasan emosional ataupun kecerdasan logika kamu. Dan ini akan teraktivasi di bulan Januari. Untuk memastikan apakah itu berasal dari intuisi kamu, maka didukung dengan keyakinan kamu yang sangat dalam terhadap kekuasaan Sang Pencipta, bahwa Sang Pencipta lah yang akan menentukan nasib kamu ke depan. Apapun yang kamu pilih, pilihlah yang membuat kamu nyaman, bahagia, dan tenang, serta tentram. Semoga bacaan ini juga termasuk pesan intuitif untuk kamu. Oke, Pisces, saya pikir cukup sampai di sini. Saya akan baca lanjutannya untuk minggu kedua dan minggu ketiga. Saya post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang ingin mengaksesnya, silahkan join dulu. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan bacaan tarot secara personal, silahkan hubungi saya. Ada nomor WhatsApp saya di deskripsi video ini. Thank you for watching. Pisces, bye-bye.